di 4 negara bisa digunakan ya. Jadi kalau seumpamanya saya datang di Thailand boleh digunakan juga. Ya, pakai ini saja, tapi masalahnya bisa ke bahasa Thailand atau Itu tidak. juga ya. Oke. One thing pow, pow. Banyak sekali untungnya ikut kopdar. Pertama, selain informasi kita dapat, juga kita bisa mentaktisi. Jadi kayak seumpamanya akun kita yang anyep. Ya. Oh ada sekarang caranya harus seperti ini, seperti itu. Kalau saya tutup seperti ini, saya hitung 1, 2, dan 3. Selamat datang di Gojek Makassar Mengudara, sebuah channel podcast yang mengangkat cerita inspiratif, partner driver, dan merchant, serta orang-orang hebat yang memberi dampak sosial positif di Makassar. Halo partner, perkenalkan nama saya Didit. Saya di sini host dari partner semua yang ada di rumah dari channel khusus kita yang namanya Gojek Makassar Mengudara. Nah, pada program kali ini nama program kita adalah Kopdar. Nah, jadi buat partner-partner yang ada di rumah, inilah dia program baru dari kita. Penasaran? Gaskan nih. Jadi bukan cuma saya sendiri saja yang ada di sini, tapi saya bersama salah satu mitra yang bisa dibilang jagonya di Makassar. Dan nih doanya. Inilah dia Om Frans. Tapi kenda. Halo Om Frans. Halo bosku. Siap. Nah, jadi sedikit perkenalan, Om Frans ini ada juga tahu channel YouTube. Jadi apa namanya? Siapa tahu untuk promosi. Hari ini saya Frans berada di ruangan yang sangat indah ini. Sebelum dulu kenalan dulu. Saya ini Frans, salah satu mitra 2015. Dari 2015. Oke. Dan cukup lama bergaul dalam dunia pergojekan. Dan kebetulan beberapa bulan kemarin saya sempat membuat channel di YouTube juga, dan nama channel saya itu Gojek TV. Gojek TV ya. Channelnya anak Gojek Makassar bosku. Siap. Siap partner. Oke deh. Jadi itu tadi, inilah dia Om Frans sudah bersama kita. Nah, sedikit bincang-bincangin Om Frans. Jadi ada sesuatu yang wah. Jadi kan kemarin kita sudah melewati 17 Agustus, di mana itu adalah hari spesial untuk Indonesia. Sangat-sangat spesial. Nah, sangat spesial. Terus yang kedua, itu juga hari spesial untuk Gojek. Kenapa? Karena kita adalah aplikasi karya anak bangsa. Nah, terus di tanggal 17 Agustus kemarin ada yang diberikan Gojek untuk Indonesia. Nah, itu apa? Itu adalah satu aplikasi untuk mitra yang namanya adalah aplikasi GoPartner. GoPartner ya. Kita di sini banyak partner. GoPartner. Nah, oke, apa itu aplikasi GoPartner, Om Frans? Jadi aplikasi GoPartner itu dia menggabungkan dua aplikasi. Jadi aplikasi yang biasa digunakan oleh mitra-mitra kita, anak GoRide misalnya, nah sama juga aplikasi yang digunakan anak Gokar. Nah, dulu kan beda. Kalau kita mungkin pakai aplikasi GoRide. Jadi, apa nama aplikasinya? Gojek Driver. Jadi di situ terpisah-pisah dia. Nah, terus yang kedua ada Gokar Driver yang dipakai oleh mitra Gokar. Betul. Nah, jadi sekarang di tanggal 17 Agustus itu kita menggabungkan dua aplikasi menjadi satu. Wah, keren banget. Jadi dua aplikasi menjadi satu. Setelah dua aplikasi menjadi satu itu dikasih nama GoPartner. Nah, selain itu GoPartner juga ternyata ada di negara lain. Nah, ini saya mau challenge Om Frans ini. Apa-apa saja negara yang ada GoPartner-nya, Om? Ini kan kalau nggak salah di 4 negara ya? Ya, itu. Salah satunya Indonesia, bro. Bangga Indonesia. Indonesia keren apa bangsa, bro? Bangga. Salah tuh lagi. Indonesia, bro ya. Oke. Kalau saya nggak salah, bukan nggak salah ya. Pertama Indonesia. Itu Vietnam. Oke. Terus Singapura. Thailand. Sama Indonesia, bro. Ya, Indonesia, bro ya. Betul. Oke, topik 1.
menang. Oke. Dan ini keren nih yang di 4 negara bisa digunakan ya. Jadi kalau seumpamanya saya datang di Thailand boleh digunakan juga. Pakai ini saja, tapi masalahnya bisa di bahasa Thailand itu tidak. Itu juga ya. Oke. One thing pow. Oke lah. Jadi itu tadi intinya aplikasi GoPartner ini menggabungkan, kalau saya sih bahasanya bukan cuma 2 Om. Bisa dibilang 2 tambah 4 ya nama aplikasi nih. Karena di Makassar di Indonesia kan sudah menggunakan 2 misalnya kan. Nah terus di negara-negara lain ada tong aplikasinya sendiri. Ini sudah digabungkan jadi satu namanya GoPartner. Nah sudah ya artinya. Cuma kalau khusus di Indonesia itu sudah 2 aplikasi ya. Jadinya kita sudah gabung semua menggunakan GoPartner. Bangganya kita itu ternyata Gojek yang dulunya mungkin namanya di luar Indonesia ya, contoh di Vietnam namanya GoViet, di negara-negara lain juga beda. Mungkin cuma Singapura yang sama namanya dengan Indonesia, tapi sekarang sudah menggunakan nama Gojek. Terus ditahu lagi karya anak bangsa. Kalau kita jalan-jalan dari ke Singapura pakai baju Gojek, keren sekali ya. Ini dari Indonesia ya? Oh iya dong. Apa? Indonesia itu apa? Gojek bro. Gojek bro. Jadi seperti itu. Jadi sekarang sudah menjadi identitasnya kita semua bahwa teman-teman Gojek menggunakan GoPartner. Dari sekarang sudah diwajibkan menggunakan GoPartner untuk semua mitra Gojek, gitu ya. Nah, terus yang kedua, ini saya mau tanya ke Om Frans, tahu Resto Super tidak? Wah, kalau Resto Super tahu bro. Nah, pasti tahu lah, itu kan resto yang sangat super sekali dan super spesial. Superman. Beda dengan resto-resto yang biasa. Itu Superman saja kuat. Jadi restonya kuat. Oke deh. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang saya bertanya toh, moga dijelaskan mungkin dari sisi Om Frans-nya bagaimana sih ini Resto Super? Jadi Resto Super itu adalah satu bagian dari aplikasi customer, aplikasi GoBiz, GoBiz untuk resto, yang dimana ketika orderannya masuk, ya itu masuk dulu di restonya itu, lalu terlempar ke driver. Jadi bukan langsung drivernya, langsung ke restonya sendiri, lalu ke drivernya, seperti itu. Nah, terus kalau dari Om Frans sendiri manfaatnya apa yang kita dapat Om? Dibandingkan sebelumnya, anggaplah saya order GoFood tuh langsung Om Frans yang dapat. Terus saya kan sedikit, kalau dulu bisa sampai ke drivernya tahu. Nah ini sekarang kan langsung ke restonya dulu. Berarti kalau misalnya anggaplah ada makanan yang tidak tersedia, berarti dari restonya ya. Dari restonya. Terus kalau dari teman-teman, cerita mungkin dari teman-teman pada saat Om Frans turun. Kan biasa juga ke pangkalan-pangkalannya anak-anak, atau misalnya ke lagi podcast mungkin, atau lagi online YouTube-nya, itu apa yang kita tanyakan atau mungkin tanggapannya anak-anak di lapangan mengenai Resto Super ini? Banyak sekali bro. Salah satunya itu mereka pertanyakan masalah COVID di resto itu. Jadi kebanyakan itu yang terjadi di aplikasi resto itu memang betul orderannya real. Jadi ketika orderan itu masuk di resto dan resto yang melempar dan siapapun driver yang dapat, nah yang si resto nggak tahu mau ini OP atau tidak, tapi si drivernya ini kena seperti itu. Tapi kalau dari sisi positifnya sendiri? Sisi positifnya sendiri sih mengurangi tingkat cancelan sebenarnya ini. Sangat mengurangi tingkat cancelan dan tidak berpengaruh di akun driver teman-teman. Seperti itu. Jadi contohnya sebelum dan sesudahnya bagaimana? Nah kalau sebelumnya itu kan tadi ya tingkat cancelannya itu. Nah sesudahnya itu tingkat cancelannya menjadi rendah. Karena ya orang pikir-pikir kalau mau order. Iya. Mau bikin ini saya order GoFood toh, terus tiba-tiba saya mau main ini. Iya. Nah saya nggak kena, yang kena kan restonya, drivernya nggak kena, seperti itu. Jadi berpikir nggak mungkin seperti itu. Iya. Jadi banyak manfaat yang bisa diterima melalui Resto Super ini. Lebih bermanfaat bagi teman-teman. Dari resto juga sudah pasti orderan. Yes. Oke deh. Terus ada lagi enggak masukannya dari teman-teman di lapangan untuk Gojek? Mungkin masukannya sih banyak sekali. Salah satunya kan kinerja tentang resto-resto itu. Nah, kalau bisa ditingkatkan
pelayanan dalam setiap resto. Jadi kan namanya aplikasi pasti ada plus minusnya. Oke. Seperti itu. Nggak mungkin semua plus, nggak mungkin juga semua minus. Atau keluarga minus. Kan juga minus. Plus minus ya. Nah, jadi plus-plusnya itu pasti juga berimbas ke teman-teman juga, apalagi juga lebih minusnya seperti itu. Cuma kadang pelayanan di resto itu ditingkatkan dari segi pelayanan ke driver seperti itu. Terus untuk pesan-pesannya juga ke Gojek sendiri, kalau bisa teman-teman berharap betul-betul resto super ini dapat membuat dampak positif buat resto-resto lain. Jadi kan betul. Cuma segelintir yang memakai resto super ini, kalau bisa semuanya seperti itu. Jadi teman-teman di lapangan sudah banyak lebih pengen semua sudah jadi resto super. Yes, seperti itu. Oke. Tapi kalau resto super berarti ada adminnya ya? Ada admin. Yang penting jangan, udah adminnya tahu. Nah itu juga kendalanya. Jadi ketika teman-teman berjalan, ada kadang-kadang juga gitu ya. Kan tadi kita bicara plusnya, nah ini kita bicara minusnya. Minusnya itu ketika resto itu membawa HP-nya seperti itu. Jadi dia sudah order, tiba di lokasi si driver, dan tiba di lokasi restonya itu yang bawa HP tidak ada. Berarti jadi kan minta kode PIN-nya, telepon kembali. Syukur-syukur kalau diangkat itu. Nah, ngejelasinnya ini ke customer kadang susah. Tapi lucunya dia sudah terima order. Seperti itu. Oke, jadi kalau seperti itu nanti kita bakal sampaikan di mana saja dan kita bakal mungkin mengubah biar lebih bagus. Itulah manfaatnya Kopdar. Makanya untuk teman-teman, sekarang kan sudah ada Kopdar online. Ya. Di masa PSBB ini, masa pandemik ini, itu kita harus memang untuk sementara ini harus Kopdar online dulu. Karena selain menjaga jarak juga efektif untuk mendengarkan one by one seperti itu. Itu sebetulnya salah satu hal yang perlu digarisbawahi sama teman-teman. Karena sejauh ini kalau kita selesai Kopdar online, mungkin kan ada beberapa teman-teman yang datang ke kantor. Saya kemarin tidak sempat datang Kopdar online Om. Mungkin conference juga banyak. Lewat nih dari Kopdar online, bagaimana saya dapat informasi? Akhirnya dia datang ke kantor. Nah, sampai ke kantor ternyata dia ceritanya, dia ternyata tidak tahu kalau Kopdar online bisa pada saat on-beat. Pas saat on-beat seperti itu. Jadi Om Frans sudah coba? Sudah coba. Dan iya efektif, bagus juga, tidak masalah. Yang penting itu sediakan saja headset. Jadi tidak perlu headset yang mahal-mahal amat. Biar headsetnya yang biasa-biasa saja, yang jelas suaranya bagus, ya didengar dan informasinya jelas seperti itu. Jadi kan yang dibutuhkan teman-teman bukan headset, informasinya. Iya, oke, berarti hadiah Kopdar bulan depan headset. Setuju sekali. Boleh. Om Ayub dicatat ya. Oke, jadi itu tadi mungkin penjelasan singkat kita tentang Kopdar. Yang pertama, sekarang Kopdar Makassar sudah ada channel YouTube resmi yang namanya Gojek Makassar Mengudara. Itu juga terbang tinggi on air tuh. Keren ya. Jadi Kopdarnya kalau terlambat kan sekarang sudah ada. Nah, kayak begitu. Misalnya teman-teman lupa mungkin apa nih informasi Kopdar bulan lalu, silakan lihat ke YouTube kita, ada di channel Gojek Makassar Mengudara. Kalau mau lihat aktivitasnya mungkin mitra-mitra Gojek Makassar nih, ada orangnya. Ya kan? Nah, ada juga channel Friends di Gojek TV. Jadi di Makassar serba ada guys, serba ada juga buat partner-partner yang ada di rumah. Oke, nah jadi di sini tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama, aplikasi kita sudah berubah. Mungkin dari teman-teman dulu pakai aplikasi Gojek Driver. Yang kedua, Gokar Driver. Jadi satu jadi Go Partner. Oke, Go Partner ya. Oke, bukan Gopartner. Go Partner. Oke. Nah, terus yang kedua, teman-teman sudah terbantu sekali dengan adanya sistem baru yang namanya Resto Super. Jadi gini Bro Aib ya, beberapa kali setiap teman-teman saya temui, dia selalu bertanya masalah Kopdar ini. Jadi apa sih untungnya ikut Kopdar? Saya bilang banyak sekali untungnya ikut Kopdar. Pertama, selain informasi kita dapat, juga kita bisa mentaktisi. Jadi kayak seumpamanya akun kita yang anyep,
ya. Oh Army sekarang caranya harus seperti ini, seperti itu. Memang tidak 100% efektif, tapi setidaknya ada solusi di tengah-tengah masa pandemi ini. Seperti itu. Terus kalau mau dibilang ini kan setidaknya apa yang kita cerita berdua ini fans reminder lah, pengingat buat teman-teman di rumah atau rekan-rekan atau partner yang ada di rumah, kalau sudah mengikuti kopdar ini materinya. Jadi kalau misalnya lupa nih materi minggu lalu atau bulan lalu, oh ini nih yang kita kasihkan ke teman-teman. Betul sekali. Tapi jangan sampai gara-gara ada ini jadinya dia ikut kopdar. Beda, karena pada saat kopdar ada kelebihannya. Ya kalau di sini udah bisa kita bertanya tuh, nggak mungkin nih langsung kita bertanya ke saya. Ini tidak live bro. Ini kan nggak live. Nggak live. Kalau kopdar online kita live. Yang pertama itu adalah menyampaikan informasi ke teman-teman mitra. Terus yang kedua adalah teman-teman juga dikasih kesempatan untuk bertanya. Dan kalau bagus pertanyaannya, saya dengar katanya ada hadiahnya. Ada dong. Ada ya? Wah, saya mau nih, saya mau ini. Saya belum pernah dapat masalahnya. Siap. Nah, setelah itu kalau sudah ada sesi tanya jawab, pertanyaannya teman-teman bukan cuma berhenti di kita saja, tapi kita akan bantu untuk sampaikan ke pusat. Karena kita belum pernah gitu. Ini jika bukan kepanasan tuh, kalau bukan kepanasan saya lagi mau ditanya-tanya atau dikerjain. Kurang lebih seperti ini. Ini saya sudah duga-duga ini. Saya belum memang bi. Oke, jadi di grup memang saya kira aduh apa nonton jaket. Oke. Jadi begini guys. Sebetulnya Om Frans ini ada keahlian lebihnya. Ada indra keenamnya. Keahlian lebih. Ternyata doi jago sulap. Jago sulap katanya. Nah, tapi kalau kita tanya di pangkalan, nggak mau dikasih lihat. Nah, mumpung kita lagi podcast, mumpung dia di depan layar, kita akan paksa doi. Silahkan partner. Dia bawa nih koin-koinnya. Di sini saya punya 2 buah koin. Ya, 2 buah koin. Dan koinnya bisa diperiksa. Apa udah bisa ini? Emas? Koinnya. Apakah ada sesuatu yang lain dari yang lain dari koinnya ini? Digoyang-goyangin aja nggak apa-apa. Tahun 1973 guys. Aduh, partner. Oke. Jadi di sini tidak ada ya? Tidak ada keganjalan dari koin ini ya? Tidak ada. Ini karena saya dipaksa ini jadi saya main. Nggak apa-apa ya. Ini buat teman-teman di luar ya. Kita akan buat hiburan sedikit, oke ya? Nah, sudah tadi koinnya diperiksa. Sudah. Jadi koinnya ada? Ada 2. Dan tangan saya, ya, oke? Ya. Nah, kalau saya tutup seperti ini, saya hitung 1, 2, dan 3. Jadi koinnya 3 ya. 1, 2, dan 3. Heran kan? Ini kita Oke, tunggu dulu ya. Supaya lebih jelasnya lagi, saya hitung 1, 2, dan 3. Nah, kebanyakan dari teman-teman melihatnya 3. Tapi sebenarnya ini bukan 3, melainkan 1, 2, dan 3. Gitu bro. Jadi dari 2 bisa menjadi 3. Oke ya? Betul. Ini kan begini, saya kira ini ilmu sulap. Kalau kita lihat dari sisi sini, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, mungkin kelihatan corangnya. Bisa diulang dah sih. Aturannya itu bro, nggak boleh diulang sulapnya. Jadi jago memang. Jadi itu saja tadi. Saatnya saya bilang. Oke, jadi itu tadi aksi cemerlang dari Om Frans. Terima kasih banyak. Untuk menghilangkan saja kejenuhan supaya teman-teman di luar sana ya semangat dong, ayo semangat. Jadi salam dulu, say hi buat partner kita yang ada di rumah dan sampai jumpa di sesi kopdar berikutnya. Semoga nanti kita bisa collab bareng lagi bersama Gojek. Saya tunggu undangan berikutnya lagi bro. Oke, entah di sesi berapa, yang jelas saya siap datang lagi dengan sesuatu yang spektakuler. Sulap berikutnya dari Om Frans. Oke, terima kasih Om Frans. Siap. Sampai jumpa di kopdar berikutnya. Apa nah? Bye.